Saya atas nama Enos Renden, mahasiswa PPG tahun 2023 Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan PPL Aksi 2 pertemuan kedua. Selamat pagi. Terima kasih karena telah mengisi kita di dalam doa. Ya, jadi ingat ya, yang paling penting itu setiap apapun yang diperhatikan kita harus tetap berdoa. Nah, sebelum ada ya, Regi, bagaimana kabarnya Regi, sehat? Kevin, Desi, Dean, Olta Grani, Nikola, Kesia, Katarina, Rosa, ada Rosa, Seperti, ada Jeffrey, ada Roya, ada Nirna, ada Intan. Ya, ini semuanya ya. Oke, jadi terima kasih atas partisipasi kalian dengan boleh hadir untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Desi untuk memimpin kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan yang semangat. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenang. Mari rebut kembali. Oke, terima kasih Desi. SMA. SMA. Oke, silakan duduk kembali. Gimana sih kalau minggu lalu ya kita sudah belajar tentang seni rupa 3 dimensi juga ya. Dimana di situ kita belajar tentang pengertian, ada jenis-jenisnya, ada fungsi. Patung, betul. Itu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Nah, fungsi daripada patung, kira-kira ada yang tahu? Sandra, fungsi daripada karya patung sebagai panjangan. Ya, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki fungsi sebagai murni atau sebagai pajangan atau sebagai ekspresi dan sebagai benda terapan. Terus jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi selain patung, jelas saya bisa sampaikan bahwasanya ya di dalam mempelajari seni rupa 3 dimensi atau apa yang kita pelajari di sekolah itu memang memiliki manfaat. Mau belajar matematika kalian, mau belajar bahasa Indonesia kalian, terkhusus pada saat ini kita belajar tentang seni budaya, di mana materinya atau topiknya itu tentang karya seni rupa 3 dimensi. Jadi perlu kita tahu apa sih manfaatnya. Jadi jangan serta-merta mengatakan wah, nggak usah lah belajar seni rupa 3 dimensi karena nggak ada juga gunanya, nggak ada juga manfaatnya. Padahal di dalam keseharian kita pun sendiri kita sudah merasakan manfaatnya. Apa? Handphone yang kalian gunakan. Handphone itu termasuk ke dalam apa? 3 dimensi atau 2 dimensi? Iya, karena memiliki 3 ukuran. Ada dalam pembelajaran ini, sebelum saya melanjutkan ke langkah selanjutnya, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah apa? Siswa dapat membuat apa? Ini ya, jadi ada kompetensi inti. Yang mana dimaksud dengan kompetensi inti? Jadi kompetensi ini ada KI 3, ini berhubungan dengan pengetahuan. Ini kita sisihkan, jawabkan aja dulu.
Jadi kita tidak fokus ke sini. Ya, KI 1.4 di mana di situ mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret, ya, dan dalam abstrak terkait dengan membuat desain terlebih dahulu. Nah, ini indikatornya. Ya, jadi nilai KI kompetensi dasar berubah menjadi indikator. Jadi khusus untuk pembelajaran ini, pertemuan ini kita akan fokus kemana? Ke prakteknya. Prakteknya di situ ada menyelesaikan desain dan setelah itu mempresentasikan hasil kerjanya tentunya, baik yang berupa LKPD ataupun yang berupa desainnya atau sketsanya. Paham ya? Nah, ini kita lanjut. Ya, jadi setelah ini tiap kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, ya di pertemuan pertama, tiap kelompok itu mempresentasikan hasil kegiatannya atau hasil kerjanya. Jadi yang dipresentasikan nanti adalah apa? Yang LKP dengan sketsanya atau hasil kerjanya kalian kemarin. Dari situlah kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin. Bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita penampilan di PPT-nya ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Metawati, Indah Maila dan saya dari PPB. Kami akan menjelaskan hasil merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Alat dan bahan dalam mendesain tersebut bahannya ballpoint, pensil, kertas HPS, kain, pahat, pisau, dan meja besar. Baiklah teman-teman, adapun teknik seni rupa juga berwarna dan menggunakannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa saja yang tersebut berbentuk. Meja atau kursi. Nah, masih ada pertanyaan lain? Contoh-contoh kan seni rupa ini siapa saja Ferdi? Itu patung. Jadi ada patung, meja dan kursi. Jelas ya? Nomor 2 ya. Apa depannya? Apa? Nomor 2. Untuk membuat hasil karya kami menggunakan sketsa menggunakan ballpoint atau pensil dan kertas. Lalu untuk membuat keramiknya kami menggunakan alat seperti panah hias, piringan keramik, alat-alat pemodelan seperti alat keran, kuas dan spons, kacamata pelindung, tongkon keramik, dan blazer atau pewarna. Nah, cara membuatnya pertama-tama kita harus menggunakan kacamata pelindung terlebih dahulu. Ya, lalu keramiknya di atas piringan keramik. Lalu kita menggunakan alat-alat pemodelan seperti alat putar. Teman-teman pasti pernah lihat kan cara membuat pas itu menggunakan apa? Pernah lihat alat putarnya kan? Pernah ya. Setelah panelnya sudah terbentuk menjadi pas, kita gunakan kuas dan skor untuk memperhalus permukaan keramiknya. Nah, setelah kita memperhalusnya menggunakan skor, kita masukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Mana bagus ya presentasinya. Selanjutnya kelompok berapa? Saya Katarina dan ini Nicola dan Brothergi Oktavani. Ada 3 titik. Bertanya apa sih pengertian dari seni rupa 3? Pengertian dari seni rupa 3 dimensi adalah terima kasih. Transportasikan tentang apresiasi seni rupa 3 dimensi. Oke, permasalahannya akan dijelaskan. Apa orang yang melihatnya? Sebagai contoh, ini adalah desain kria keramik dari kami, yaitu menggunakan alat dan bahan yang pakai kertas HPS
Jadi hasil diskusinya mereka mengatakan bahwa nilai estetis itu dibagi menjadi dua ya, ada objektif dan ada. Yang mau bertanya, silakan. Kami dari kelompok 1 itu apa saja dari yang digunakan dalam membuat layar ini? Dari yang digunakan yaitu Oke, jadi semuanya sudah melakukan presentasi ya, jadi dari 5 kelompok. Saya kira sudah sangat bagus, walaupun memang masih ada beberapa kelompok yang belum maksimal tampilnya. Kenapa saya mengatakan belum terlalu maksimal? Karena yang pertama, ada anggotanya yang kurang aktif. Yang kedua, suara atau vokalnya tidak terlalu kedengaran. Yang ketiga, cara menjelaskan ketika ada teman-teman yang bertanya itu masih kaku dan sebagainya. Artinya, dari beberapa hasil diskusi dari 5 kelompok, bahkan 5 permasalahan yang sudah kita munculkan itu sebenarnya sudah tepat semua jawabannya, cuman masih perlu ditambahkan mungkin pengayaan materinya. Misalnya yang kelompok 1 permasalahannya apa tadi? Jadi ini bentuk evaluasi saya kepada kalian dalam berdiskusi, bahkan dalam melakukan presentasi. Untuk kedepannya alangkah lebih baiknya kalau lebih ditingkatkan lagi. Jadi memang betul dari permasalahan yang sudah saya berikan kepada kalian, RKPD yang sudah saya berikan kepada kalian, kalian sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi dari 5 kelompok yang melakukan presentasi tadi, ada 2 kelompok yang lumayan maksimal. Ya, jadi kelompok 4 dengan kelompok 3. Kalau ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok ini 2. Ya lumayan. Kenapa saya mengatakan lumayan? Karena dari segi vokalnya sudah mulai kelihatan. Terus cara mempresentasinya itu, ini kan kalian sudah buatkan PPT atau poin. Ya, jadi fokus ke ininya, ke layarnya. Ya, jadi usahakan fokus ke layarnya. Jangan sambil ini, padahal sudah ada di tampilannya. Dan ingat, ya, dalam pembelajaran nanti usahakan kita tetap menggunakan yang teknologi. Jadi ada yang namanya pointer yang seperti ini untuk memindahkan, menarik turunkan, dan ada yang namanya PPT atau PowerPoint. Bisa ya? Oke, jadi itu kedepannya supaya lebih diperhatikan lagi. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, untuk sekarang ini saya ingin menagih tugas kalian. Jadi silakan kumpulkan LKPD-nya, silakan kumpulkan juga desain-desainnya sebelumnya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Oke. Sampai di sini sudah sangat jelas ya. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, untuk hari ini saya kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan secara bersama-sama bahwa rupanya apa? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Oh iya, jadi bisa mengetahui bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Di mana bentuk-bentuk karya seni rupa dimensi itu beraneka ragam. Jadi saya kira sangat jelas juga ya. Jadi oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya kira sangat jelas ya bahwa kesimpulannya seni rupa 3 dimensi itu bukan cuma berhubungan dengan panjang, lebar, dan tinggi, tetapi mencakup ke seluruh. Untuk minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah sudah mulai membuat. Kalau yang sekarang ini sudah membuat tabu berupa sketsa, minggu depan itu kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni keramik. Jadi dipersiapkan ya, dipersiapkan bahan dan alatnya, dibawa minggu depan, terus dicari teknik-teknik apa saja yang sudah mepet, sudah habis. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, dan sebelum kita akhir pertemuan kita hari ini, saya meminta kesediaan Oktaviani untuk memimpin kita dalam doa.
tertib, jangan balap-balap, semoga tiba di rumah dengan selamat dan kembali ke sekolah lagi dengan selamat. Terima kasih. Selamat pagi.